Karena hanya dalam hitungan detik, bukannya menit ya, tetapi detik, gedung itu pun runtuh mulai dari lantai 5 sampai ke ruang bawah tanah runtuh. Jadi lebih tragisnya lagi, runtuhnya gedung ini bukan hanya runtuh puing-puing saja, tetapi ikut mengubur 1.500 orang yang ada di dalamnya. Hai sobat semua, selamat datang di channel YouTube Bunda atau Cici Eli Mindartinian. Di video sekali ini saya ingin menceritakan tentang satu peristiwa atau tragedi yang sangat tragis sekaligus mematikan yang pernah terjadi di Korea Selatan, tepatnya daerah Seocho Gangnam di kota Seoul. Mungkin bagi para sahabat yang menyukai Korea, pasti sudah tahu tentang runtuhnya Mall Sampong atau Sampong Department Store. Sebenarnya Korea ini dikenal sebagai negara yang mewah, megah, dan juga keren ya. Nggak cuma itu, orang-orangnya juga keren-keren. Tapi bukan berarti mereka nggak punya masa lalu yang kelam. Salah satunya tentang runtuhnya Mall Sampong ini. Mall Sampong ini runtuh, ini dikarenakan kesalahan struktural dari para pekerja atau tepatnya satu perusahaan yang bekerja untuk membangun mall tersebut membuat pondasi yang tidak kuat. Ini semua dikarenakan ya mungkin ini karena mereka maunya hemat biaya ya. Namun gara-gara ingin hemat biaya tadi, akhirnya mereka mencelakakan banyak orang. Tepatnya lagi, menewaskan 502 orang serta melukai hampir 1.000 orang lainnya. Jadi Mall Sampong ini dibangun pada tahun 1987 dan selesai pada tahun 1989. Lalu mall ini mulai dibuka untuk umum pada tahun 1990. Dan lebih uniknya lagi, mall ini dicat dengan warna merah muda atau pink. Ya, jadi setiap hari mall ini sangat ramai pengunjung ya, karena pada masa itu Mall Sampong ini merupakan satu bangunan yang paling keren, paling populer di daerah Gangnam, kota Seoul itu. Jadi yang datang ke Mall Sampong ini bukannya dari kalangan-kalangan biasa ya, tapi juga dari kalangan artis-artis yang keren ya, banyak yang suka ngumpul di sana. Karena di Mall Sampong ini banyak sekali menjual kuliner, baik yang tradisional maupun yang modern, tepatnya di lantai 5 gedung mall. Setiap harinya mall ini bisa menampung sampai 30 atau sampai 40 ribu pengunjung. Bayangkan saja, sangat ramai bukan? Gedung Mall Sampong ini terdiri dari 8 lantai. Tepatnya lagi 4 lantai di bawah tanah dan 4 lantai di atas tanah. Cukup keren bukan? Dan pada hari itu, tanggal 29 Juni 1995, ya segala sesuatunya, maksudnya kegiatan di gedung itu biasa-biasa saja seperti hari-hari biasanya. Tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Tetapi AC di gedung mall itu mati ya. Ini satu hal yang tidak biasa. Jadi orang-orang yang berkunjung ke sana kepanasan. Bahkan ada para pengunjung yang marah-marah. Kok bisa sih gedung mall yang mewah begini tapi nggak ada AC-nya mati gitu? Kita kan kepanasan. Ya, para pekerja sendiri nggak tahu ya kenapa bisa mati. Dan ini menurut keterangan salah satu saksi, orang yang hidup yang berhasil selamat dari keruntuhan itu, yang bernama Yo Ji Hwan. Ternyata matinya AC ini merupakan keputusan dari manajemen. Jadi ini seakan-akan manajemennya ini tahu bahwa gedung ini sudah, ya boleh dibilang sudah nggak layak dihuni ya, karena mungkin ada kegagalan pada struktural atau pondasinya. Tetapi mereka tidak memberitahukan kepada para pelanggan, maksudnya pengunjung, juga kepada para pekerja. Jadi seakan-akan emang dibiarin, disengaja, biar mereka terjebak dalam satu bencana, ya kira-kira begitu. Dan ada satu hal lagi, ada beberapa penghuni gedung, maksudnya orang-orang yang membuka toko, juga restoran di gedung itu, yang kayaknya tuh udah tahu bahwa gedung Mall Sampong ini nggak layak huni. Jadi mereka menutup tokonya atau menutup restorannya. Namun mereka tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa gedung ini nggak layak huni. Ya istilahnya mereka-mereka yang udah tahu ini, ya kita selamatkan diri masing-masing aja dulu deh, karena gedung ini udah pada retak. Dan yang lebih menyedihkannya lagi dari cerita salah satu saksi yang selamat di sana, yaitu Park Seung Hyun, bahwa para bos ya, maksudnya para bos ini pemilik toko atau pemilik gerai atau pemilik restoran itu nggak berada di gedung. Ya maksudnya sebagian dari mereka itu pergi ya, meninggalkan tokonya, restorannya terhadap para pekerjanya saja atau para pelayan. Jadi kayaknya tuh mereka tahu gedung ini bakal runtuh atau tidak layak huni, tetapi mereka sengaja tidak mau menutup tokonya atau restorannya yang ada di gedung Mall Sampong tersebut. Ya, sedangkan para pelayan atau para pekerja di sana kan kayaknya nggak mungkin deh meninggalkan pekerjaan mereka, entar bosnya bisa marah atau mungkin mereka akan dipecat. Emangnya mereka bisa tahu bahwa gedung itu bakalan runtuh? Kan enggak juga. Tetapi memang sudah dicurigai karena banyaknya retakan-retakan di lantai bawah.
terutama di lantai 4 dan 5. Lalu di hari itu juga, pada sore harinya, tepatnya pukul 5, hal-hal yang dicurigai itu benar-benar terjadi. Terdengar suara ledakan keras di lantai atas. Beberapa menit kemudian terdengar lagi ledakan yang lebih keras. Kemudian alarm gedung mulai berbunyi. Tentu saja hal ini membuat panik seluruh pekerja dan pengunjung Mall Sampong tadi. Sedangkan suara ledakan keras itu diduga dari patahan dan gedung yang melintang yang menempel pada sayap-sayap gedung. Dan ya sudah bisa ditebak ya, orang-orang di dalam gedung ini nggak sempat melarikan diri. Karena hanya dalam hitungan detik, bukannya menit ya, tetapi detik, gedung itu pun runtuh mulai dari lantai 5 sampai ke ruang bawah tanah runtuh. Jadi tinggal gedung-gedung penyangga di kiri kanannya saja. Tadi sudah saya sebutkan gedung ini berbentuk huruf H. Jadi gedung-gedung yang di tengahnya itu yang runtuh. Lebih tragisnya lagi, runtuhnya gedung ini bukan hanya runtuh puing-puing saja, tetapi ikut mengubur 1.500 orang yang ada di dalamnya. Nah tentu dong, tanpa basa-basi tim penyelamat pun datang dan dilakukan pencarian selama 52 jam. Dan pada akhirnya emang nggak semua pengunjung atau pekerja di gedung itu mati. Masih banyak juga yang selamat. Yang meninggal dunia hanya sekitar 502 orang. Sementara itu ada beberapa orang termasuk para petugas kebersihan yang selamat karena mereka berada di gedung bawah tanah. Maksudnya ruang bawah tanah yang masih utuh, yang tidak kena runtuhan. Tapi mereka juga nggak bisa keluar karena harus melewati pipa betonnya, jadi gimana mau keluar? Sedangkan di dalam ruang bawah tanah itu tidak ada makanan, tidak ada air, dan mereka baru ditemukan sekitar 13 jam kemudian. Jadi bagaimana caranya mereka keluar dari ruang bawah tanah yang masih utuh itu adalah melalui pelat atau pipa beton yang dipotong oleh petugas penyelamat. Dan mereka ini juga harus dilumuri air, disiram air dan dilumuri minyak agar tubuh mereka ini terasa licin ya. Licin maksudnya bisa keluar dari ruang bawah tanah yang masih utuh tadi. Keluarnya ini ya lewat pipa yang kecil ya. Bisa dibayangkan bagaimana dramatisnya. Tetapi tetap saja mereka merasa bahagia karena mereka merupakan orang-orang yang beruntung yang bisa selamat dari runtuhnya gedung Mall Sampong. Lalu bagaimana dengan nasib 502 orang yang meninggal dunia tersebut? Ya, apakah ada keadilan untuk mereka? Tentu saja ada. Karena pemilik dari Mall Sampong atau Sampong Department Store ini yang bernama Lee Jun beserta putranya yang bernama Lee Hansang ditangkap polisi dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang membangun gedung tanpa struktural atau pondasi yang kuat. Dan mereka dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Karena mereka bukan saja membuat struktural yang tidak sempurna, tetapi mereka juga tahu bahwa gedung ini tidak layak huni dan mereka tidak memberitahukannya kepada para penghuni gedung, baik itu para pengunjung maupun para pengusaha atau orang-orang yang membuka gerai di sana. Menurut sumber, mereka sudah tahu bahwa lantai 5 di gedung Sampong ini sudah terlihat melengkung dan sudah ada retakan-retakan baik di dinding maupun di langit-langit gedung, tetapi mereka tetap saja mengatakan bahwa gedung ini baik-baik saja. Mungkin mereka tidak mau mengambil risiko untuk mengganti kerugian yang lebih besar. Jadi maksudnya mereka lebih sayang uangnya ketimbang nyawa orang lain. Dan bukan itu saja, bukan hanya Lee Jun dan Lee Hansang yang dihukum, tetapi juga Lee Chong-won yang merupakan kepala administrator daerah yang menggolkan pembangunan gedung ini. Jadi maksudnya Lee Chong-won ini menerima suap dari Lee Jun sebagai pemilik gedung untuk memberikan persetujuan dan menyatakan bahwa gedung ini baik-baik saja. Padahal sebenarnya Lee Chung-woo ini juga tahu bahwa gedung ini mempunyai struktural yang tidak bagus. Jadi Lee Chung-woo yang merupakan pejabat korup ini juga dihukum penjara. Dan pemerintahan Korea memberikan santunan 200 juta won kepada masing-masing korban yang tewas. Wow, berarti Korea pada saat itu sangat kaya ya. Ya, karena pada saat itu pertumbuhan perekonomian Korea itu sedang sangat bagus. 200 juta won itu kalau sekarang sekitar 2 miliar 200 juta rupiah. Tapi tetap saja kan menimbulkan kesedihan bagi para keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Baiklah sahabat semua, demikian saja cerita tentang Mall Sampong, satu tragedi yang sangat mematikan yang pernah terjadi di Korea Selatan. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Jangan lupa memberikan komentar, kritik yang membangun, serta subscribe channel YouTube saya. Terima kasih dan sampai jumpa.